Musafir luar biasa. Kita sekali Tuhan sudah jam 12 lebih 1 menit. Hari ini moderatornya Bunda Wiwi, tapi Bunda Wiwi belum naik. Apakah bisa Om Musafir membackup beliau? Opa Roger, Bunda Sandra, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Bunda, sehat selalu. Kalau untuk susunan untuk modulator saya belum begitu paham ya. Mungkin tugas-tugas lain diberikan kepada saya akan siap. Apapun kegiatan di sini, semoga saya selalu bisa siap. Tapi untuk modulator susunannya saya belum dapat, jadi belum bisa saya menjadi modulator ya Bunda. Oh haleluya, baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita akan nanti membuka di dalam doa, saya minta Om Musafir untuk membawakan satu pujian untuk mengagungkan nama Tuhan pada siang hari ini. Sekalian Om Musafir membuka ibadah kita pada siang hari ini. Puji Tuhan, dipersilakan Om Musafir yang diberkati Tuhan. Salam. Diberkati Tuhan. Salam. Baik Bunda. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu-lagu pujian. Dan akan memulai kebaktian di siang hari. Kawan yang sejati bagi kita yang lemah, kumpul yang sehati, yang berkasih, yang penuh cinta kasih darimu untuk mendengarkan firman pada siang hari ini. Semoga Tuhan memberkati kami semua yang belum hadir juga, supaya mereka bisa hadir untuk mendengarkan firman-Mu. Jauhkan kami dari larangan-Mu ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami ketulusan untuk takut akan firman-Mu, larangan-larangan firman-Mu. Semoga kami semua yang ada di 231 selalu merasa penuh cinta kasih seperti yang Kau ajarkan ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, jadikanlah gembala ini untuk memberikan firman-firman-Mu supaya kami bisa mendengarkan, merasakan, melaksanakan akan takut larangan. Terima kasih Bapa. Karena itu kami memohon dan sudah berdoa untuk-Mu. Semoga kami semuanya mendengarkan firman-firman-Mu nantinya. Makasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lebih lagi memuji, menyembah Tuhan. Nanti saya kembalikan kepada Bunda Wiwi yang sebagai melayani kita moderator pada siang hari ini. Mari lebih lagi memuji, menyembah Tuhan. Kembali saya serahkan kepada Bunda Wiwi yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom, Pastor Berta. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, juga Opa, Om Musafir, Bunda Berta, juga Om Andi, beserta putra-putra, dan Kak Ludia, serta Bunda Sandra. Selamat siang, damai Kristus menyertai kita semua. Mohon maaf tadi ada tamunya pulang, baru ada telepon kalau ada yang mau ke sini. Begitu Bunda. Jadi saya sambil ya dengan menerima tamu yang kedua.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setelah doa pembukaan ya Bunda ini tadi, mohon maaf. Setelah doa pembukaan, disilahkan untuk Bunda Berta memuji, memuliakan Tuhan, dan juga Bunda Ludia Dorce ada. Apakah ada agak landai Bunda Dorce? Ganti. Oke. Wiwi. Lanjut aja Mbak Bu Wiwi, aku tak monitor. Mengerti, terima kasih Bunda. Silahkan Bunda Andi untuk memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya, saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Mari sama-sama katakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Kembali saya serahkan kepada Bunda Wiwi yang diberkati Tuhan. Mari lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Shalom. Shalom Bunda, amin. Terima kasih pujiannya, dan dilanjut silahkan Mami Ria Audrey
Monitorkah? Silahkan untuk memuji memuliakan Tuhan. Kalau tidak, Om Musafir mohon mempersiapkan diri sekaligus doa sebelum firman. Demikian. Mami Ria Aurel, monitor. Roger monitor, Bunda cantik, tapi tidak ada perangkat akunya Roger. Apa-apa, suara panjenengan sudah bagus. Puji-pujian dan juga sekaligus memimpin doa sebelum firman. Bunda, silakan Mami Aurel cantik. Roger ya, tambah perangkat ya. Nyanyi kayak Bunda Beretta tadi. Lagu apa tapi firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan ucapan syukur kami boleh naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Pada hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya, bukan karena kuat hebatnya kami Tuhan untuk memuji nama-Mu, tapi ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu yang nantinya yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Berkati juga kami Tuhan sebagai pendengar. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan nanti tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kembali Bunda Wi. Amin. Terima kasih Bunda. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati panjenengan di dalam pengembangan kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita hening mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk mendengarkan firman dan renungan yang akan disampaikan oleh beliau Pastor Berta. Pastor Berta, disilahkan, dan Om Musafir mohon menyiapkan diri pujian setelah firman dan renungan. Bunda Berta, disilahkan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Mami Ria Aurel buat doanya pada siang hari ini dan pujian yang luar biasa. Ya, kita masih dalam tema True Love, cinta sejati. Hari ini kita mau melihat ayat mas kita di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat ya. Di situ dikatakan bahwa kasih itu sabar ya. Kasih itu murah hati. Ia
tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Itu ayat mas kita. Tapi kita mau belajar pada siang hari ini dari Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 saya akan bacakan. Lukas 10 ayat 25. Lukas 10 ayat 25, perikopnya di atas, orang Samaria yang murah hati. Ayat 25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 26, jawab Tuhan Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Tuhan Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34. Ia pergi kepadanya, lalu membalut lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Tuhan Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Puji nama Tuhan. Agak jauh pembacaan kita, tetapi ada hal yang luar biasa yang kita mau pelajari dari perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini. Suatu ketika ada seseorang ahli Taurat datang, dikatakan tadi ahli Taurat, ya. Dia datang bertanya, tetapi pertanyaannya dia ini sebetulnya untuk mencobai, ya. Ada orang bertanya, memang benar-benar dia tidak mengerti, lalu dia bertanya. Tetapi ada orang yang bukan sebetulnya dia tidak mengerti, tetapi dia ingin mencari satu kesalahan. Nah, kalau saya mau berkata, ahli Taurat ini ingin menskakmat Tuhan, tetapi justru dia yang diskakmat oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita di bulan ini adalah true love, cinta sejati. Cinta sejati hanya kita bisa dapatkan di dalam Yesus. Beberapa waktu yang lalu di renungan saya berkata, sebuah hubungan tidak cukup hanya cinta, tetapi cinta itu harus berdasar di atas dasar kasih, kasih agape. Ada kasih filia, ada kasih eros, ada kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Saya juga pernah berkata, kalau saudara masih ingat,
bahwa kasih Kristus itu kasih yang mengasihi walaupun. Bukan karena kamu baik, karena lu baik, aku mengasihi kamu. Tetapi kasih Kristus tidak seperti itu. Walaupun, meskipun, aku tetap mengasihi. Itulah Yesus. Dan kita harus belajar banyak dari Tuhan Yesus. Satu-satunya teladan kita. Seorang manusia yang pernah ada di muka bumi. Yesus Kristus adalah Tuhan, 100% Tuhan, 100% manusia. Dia datang untuk mencari. Manusia mau mencari Tuhan, itu tidak akan pernah dapat. Manusia orang berdosa. Sekuat tenaga apapun kita tidak akan pernah dapat bertemu dengan Tuhan. Satu-satunya cara adalah Tuhan harus turun menjadi manusia. Allah Bapa di surga harus turun menjadi manusia di dalam diri Yesus. Allah kita hanya satu. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisah. Satu kesatuan dengan tiga pribadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah saudara dan saya percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana mungkin saudara dan saya bisa diselamatkan tanpa melalui pribadi Yesus? Ada banyak orang yang sudah tahu tentang Yesus, tapi mereka menolak. Sampaikah kita kepada Bapa di surga? Tidak. Satu-satunya cara dengan kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, baru kita bisa bertemu dengan Bapa. Karena Yesus berkata, akulah jalan. Tuhan berkata, akulah jalan. Dia bukan pembuat jalan, tetapi dia itu adalah jalan itu sendiri. Akulah jalan. Jalan untuk sampai kepada Bapa hanya melalui Yesus. Oleh sebab itu saudara dan saya yang harus menjadi patokan dalam hidup kita ini. Teladan dalam hidup kita itu adalah Yesus. Yesus sebagai manusia dia pernah hidup di dunia ini, tapi dia tidak pernah tidak berbuat dosa. Karena dia adalah Allah 100%, manusia 100%. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, andai saja saudara dan saya tidak punya pribadi Yesus, dapatkah saudara dan saya sampai kepada Bapa? Sekalipun kita menangis air mata darah setiap hari, sujud, memanggil-manggil Allah Bapa, Tuhan mau bilang, lu harus percaya dulu sama Yesus, baru lu sampai kepada Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau melihat kisah ini tentang orang Samaria. Kita tahu dalam sejarah orang Yahudi tidak berbaikan dengan orang Samaria. Orang Samaria adalah keturunan Israel yang menikah dengan bangsa Asyur. Orang Samaria musuh Yahudi. Mereka berkata, orang Yahudi berkata mereka adalah keturunan haram. Orang Yahudi menganggap mereka superior. Tetapi Tuhan punya standar kasih dengan manusia. Tuhan tidak peduli statusmu. Yang penting sekarang dan masa depan. Yang penting sekarang engkau dan saya ada di dalam Kristus. Dan ketika saudara dan saya ada dalam Kristus, percayalah bahwa masa depanmu adalah masa depan yang gilang gemilang di dalam Kristus. Dia tidak melihat siapa kita. Dia tidak melihat status. Hati Tuhan tertuju kepada orang-orang yang selalu ingin melakukan kebaikan. Mari kita melihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Di situ dikatakan ada seorang yang dirampok habis-habisan. Ada orang yang dirampok habis-habisan. Lalu datanglah seorang imam. Seorang imam ini siapa? Seorang imam ini orang yang berkecimpung di dalam hal agama kerohanian. Dia tahu banyak tentang firman. Dia tahu banyak tentang Taurat. Tetapi ketika dia melihat itu, apa yang dia lakukan? Dia malah pergi. Kebetulan
ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dari seberang jalan, dia melewati dari seberang jalan. Kenapa? Karena mereka itu berpikir bahwa itu orang Yahudi tidak boleh tidak boleh berhadapan. Jangankan menyentuh, berhadapan saja tidak boleh, najis. Karena buat mereka orang Samaria adalah keturunan haram. Lalu datang lagi siapa? Orang Lewi. Orang Lewi siapa? Mereka pekerja-pekerja di bait Allah. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya juga apa? Dari seberang jalan. Dulu waktu saya masih kecil, saya bertanya-tanya, kenapa Alkitab begitu detil menuliskan dari seberang jalan? Karena saya tidak paham, masih kanak-kanak. Saya pikir dia dilewati seperti itu bukan dari seberang. Jadi orang itu kayak di sebelah kanan dia ditimpa kecelakaan. Orang itu mungkin pada saat itu dia seharusnya jalannya di sebelah kanan, tapi karena dia melihat di depan ada orang Samaria. Di depan ada orang Samaria yang terluka parah. Lalu dia pindah ke seberang jalan. Di situ baru saya sudah lama belajar, baru saya mendapati ketika saya belajar sejarah. Bagi orang Yahudi, najis. Mereka adalah keturunan apa saudara? Keturunan haram buat mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saudara dan saya, hari ini kita mau belajar dari Tuhan. Kasih yang agape. Beberapa waktu yang lalu di ibadah pagi, waktu itu ibadah pagi di rumah kasih dan ibadah pagi GPPS Shalom di hari Sabtu, saya jadikan satu. Setiap Sabtu di ibadah pagi saya jadikan satu. Di situ kami belajar, saya memberikan tentang bagaimana Tuhan bertanya kepada Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu siapa Petrus. Kita tahu latar belakang Petrus. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Dia tidak melihat statusmu hari ini. Kita tidak cukup, bahkan di doa-doa pagi itu juga saya berkata, kita tidak cukup mencintai dengan kita sudah memiliki kasih filea. Kita harus punya kasih agape. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang walaupun. Tetapi Tuhan tidak menemukan kepada imam. Tuhan tidak menemukan kepada orang Lewi. Padahal siapa mereka? Mereka orang-orang yang bukan tidak tahu firman. Bahkan mereka hafal di luar kepala artinya hari ini. Sehebat apapun kita belajar firman, kita hafal di luar kepala. Kalau kita tidak melakukan, itu sama dengan tong kosong yang berbunyi nyaring. Dalam 1 Korintus 13, Rasul Paulus berkata, sekalipun aku berkata-kata dalam bahasa malaikat, bahkan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, tanpa kasih, aku tidak ada faedahnya. Artinya tidak ada gunanya. Untuk apa belajar? Dia hafal di luar kepala. Bahkan dia melewati. Bukankah di dalam hukum Taurat sudah diajarkan? Kasihilah Tuhan Allahmu. Bahkan dikatakan dalam hukum Taurat pun jangan ada ilah lain. Kenapa dikatakan jangan ada ilah lain? Kalau saya mau katakan imam keturunan Lewi, apa yang mereka, jabatan yang mereka punya, saya mau berkata bahwa itu adalah ilah lain. Najis, saya seorang imam. Saya seorang imam. Masakan saya harus menolong seorang Samaria. Saya seorang imam. Saya seorang Lewi.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maaf, sorry, saya ini keliru, sorry. Yang dipukuli itu bukan orang Samaria, tapi orang Yahudi. Bayangkan, yang dipukuli oleh penyamun, dia bukan orang Samaria, tapi dia orang Yahudi. Seringkali itulah manusia. Lu banyak duit, aku mau tolong kamu. Lu nggak ada duit, ya urusanmu sendiri. Tapi lihat dengan orang Samaria ini. Dan saudara harus tahu, orang Samaria ini bukan orang kaya. Dikatakan di situ dia naik keledai loh. Kalau dia orang kaya, dia tidak akan naik keledai, tapi dia akan naik kuda. Apa yang dia lihat? Dia tahu bahwa yang ditolong, yang mengalami dipukul oleh penyamun itu, dia itu adalah orang Yahudi. Sedangkan dia orang Samaria dan dia tahu betul apa persoalan yang bertahun-tahun dari zaman dahulu. Persoalan yang ada di antara mereka, tembok yang ada di antara mereka. Sehingga Tuhan berkata, ditanya, siapa yang sesama menurutmu, yang sesamaku manusia itu siapa? Dia berkata, orang yang menolong. Lalu Tuhan bilang sama ahli Taurat, pergilah dan buatlah seperti itu. Dia tahu ini adalah musuh. Mereka tidak suka, orang Yahudi tidak suka, tapi apa yang dia lakukan, saudara yang diberkati oleh Tuhan? Apa yang dilakukan oleh orang Samaria? Orang Samaria itu menolong. Dikatakan dalam ayat 34, dia balut luka. Dia siram dengan minyak. Dia siram dengan anggur. Dinaikkan keledai. Uphill, naik gunung, bawa ke penginapan. Naik keledai, kalau naik, saudara, mana lebih mudah? Keledai ini naik gunung dengan dinaikkan orang yang tadi dipukul penyamun, lalu yang punya keledai ini jalan. Dia tuntun. Mana lebih mudah? Naik gunung, waktu bawa beban naik gunung, atau waktu turun gunung? Ini perjalanan dikatakan di sini adalah di sini dikatakan dia naik gunung. Jadi perjalanan ini mau ke Yerusalem ya, adalah seorang yang turun dari Yerusalem kemana? Ke Yeriko. Jatuh ke tangan penyamun. Kebetulan ada seorang imam yang tadi kita sudah baca di situ. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dilakukan oleh orang Samaria ini apa? Dia membalut luka. Dia siram dengan minyak. Dia siram dengan anggur. Padahal anggur itu adalah persiapan dia selama 3 hari dalam perjalanan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berapa banyak seringkali kita berkata, ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita, hanya kita akan berkata, kasihan ya, Cek Saknoe. Padahal dia mampu untuk mengeluarkan tangannya, untuk membantu, untuk menolong. Tetapi tidak dilakukan. Makanya saya pernah berkata, kasih yang sempurna, kasih dari surga, kasih yang agape, itu harus dipelihara. Dipelihara dalam hidup kita, dipelihara dalam hati kita. Yang luar biasa di situ orang Samaria itu. Dia membawa kemana? Ke penginapan. Sampai di penginapan dia katakan pada pemilik penginapan, jika lebih dari ini yang engkau belanjakan untuk merawat orang ini, aku akan menggantinya. Aku akan kembali dalam 2 hari untuk menggantinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara dan saya mau belajar. Jangan tunggu begini saudara. Kita nanti mau kaya baru bisa mau memberi. Tidak akan pernah bisa. Kita kadang-kadang
aku saja susah, aku saja tidak cukup, bagaimana aku bisa memberi sama orang? Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hidup kita ini harus dipenuhi dengan kasih yang sejati, yaitu kasih Kristus, kasih yang agape. Tidak cukup saja kita memiliki kasih yang philea, tetapi kasih yang agape, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Karena hasil dari mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi sesama kita. Kalau kita masih pelit sama orang, masih koncudu sama orang, mohon maaf, harus dipertanyakan kasihnya kepada Tuhan. Karena yang saya tahu, ketika seseorang betul-betul dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, itu akan terbukti dari bagaimana dia mengasihi sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang mau melakukan kalau itu ada imbalan. Jangan. Saya mau berkata, jangan perhitungkan harganya. Hati dan akal sehat sering berbicara, aku sendiri saja tidak cukup kok. Bagaimana mungkin? Aku aja pengeluaranku banyak, kebutuhanku banyak. Bagaimana mungkin? Jangan perhitungkan harganya ketika saudara dan saya memberi kepada orang lain. Memberi itu adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Jangan perhitungkan upah. Saya mau berkata, jangan perhitungkan upah. Jangan bergerak kalau ada upah. Kita mau kalau kita ada untungnya. Seringkali itu manusia. Kita akan tolong kalau dia punya duit. Kalau dia punya uang. Berlomba-lomba itu. Kalau orang yang berduit, orang yang beruang. Ketika dia dalam masalah, mungkin ketika dia dalam sakit, penyakit. Orang akan berlomba-lomba datang untuk menolong. Kenapa? Karena dia punya uang. Itu manusia. Jangan, saudaraku. Jangan lemparkan tanggung jawab kita pada orang lain. Tadi seorang imam ini, dia lihat, dia dalam pikirannya pasti dia akan berkata, toh bukan cuma aku yang lewat di sini, pasti nanti akan ada orang lain yang lewat. Biarkan sajalah orang lain yang tolong dia. Orang Lewi itu pun pasti punya perpikiran seperti itu. Enggak apa-apa. Aku terburu-buru, aku mau tugas dengan pekerjaanku. Mungkin aku akan, hari ini adalah tugas gantian. Kan zaman dulu itu shift-shiftan. Orang Lewi itu kan ada yang bertugas di, karena ini kan mau ke Yerusalem. Ada yang bertugas di bait Allah di pagi hari, ada di siang hari, ada di petang hari. Nanti juga pasti ada yang lewat. Biar orang itu yang tolong dia. Seringkali kita melemparkan tanggung jawab kita kepada orang lain. Padahal Tuhan punya maksud dan rencana kadang-kadang kenapa justru kita yang lebih dulu dipertemukan dengan orang seperti ini. Tuhan punya maksud, tapi seringkali kita lemparkan tanggung jawab kita sama orang lain. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau minta Tuhan, penuhi hatiku dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih agape. Kasih yang walaupun. Biarlah kasih yang walaupun itu ada dalam hati kita. Kasih yang sekalipun. Bukan kasih karena kamu baik. Karena kamu punya banyak uang. Karena kamu punya begini, aku mau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mau belajar hari ini dari orang Samaria. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi tahukah saudara, bahwa di dalam perumpamaan ini, Tuhan sedang menunjukkan pribadinya dia, pribadinya Tuhan. Kadang-kadang kita tidak tanggap, sehingga kita ini tidak peka. Minta Roh Kudus tolong buat dari hari ke hari aku semakin hari hatiku ini semakin peka akan suara-Mu. Kalau kita peka dengan suara Tuhan, dengan kehendak Tuhan, kita tidak akan pernah memperhitungkan harganya di dalam kita mengasihi orang lain. Di dalam kita mengasihi orang lain, kita tidak akan perhitungkan upah
upahnya. Oh, ada upah kalau aku menolong dia. Dan jangan pernah lemparkan tanggung jawab kita kepada orang lain. Kenapa seringkali terjadi? Karena kita tidak peka. Kenapa bukan dia dipertemukan dengan seringkali, saudaraku, seringkali saya, bukan seringkali dan banyak kali, saya selalu melihat dalam kehidupan kami. Saya sering berkata sama Pastor Andi, saya berkata begini, kenapa? Justru orang-orang ini mereka pikir kita ini orang kaya ya, Kosem. Orang mereka berpikir bahwa kita ini orang kaya. Ada keperluan apa mereka ke sini? Butuh ini mereka ke sini. Dan di situ saya belajar. Kenapa dia tidak disuruh kepada keluarganya yang lebih sugih? Kenapa nggak disuruh kepada pergi pinjem sama keluarganya yang lebih kaya? Tetapi justru dituntun ke sini. Berarti Tuhan punya maksud dan tujuan. Kami tidak pernah merasa hari ini kami tidak pernah makan nasi. Ada banyak hal yang kami alami di dalam pelayanan. Tetapi di sana saya banyak diajarkan, kami banyak diajarkan oleh Tuhan. Jangan pernah, saudara, perhitungkan harganya. Seringkali memang hati dan akal sehat kita akan berbicara. Aku dewe, aku sendiri tidak punya. Aku sendiri banyak kebutuhan. Seringkali itu akan berbicara. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, belajarlah dari kisah Tuhan Yesus. Dia orang yang murah hati. Ayo kita melangkah dengan iman, kita kesampingkan kepentingan kita. Seringkali kita akan perhitungkan upah, mau bergerak kalau ada upah, tidak ada upah, tidak mau. Dan jangan lempar tanggung jawab kita sama orang lain. Kalau Tuhan kirim orang itu kepada kita, berarti Tuhan mampu tahu bahwa saudara dan saya mampu untuk menolong. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari orang Samaria ini. Saya mau berkata hari ini, bayangkan saudara, coba saudara masuk di dalam cerita ini, saudara membayangkan bahwa saudaralah orang Samaria ini. Anda akan pergi selama 3 hari. Anda harus punya persediaan mungkin obat di zaman itu mungkin seperti minyak anggur. Anggur itu untuk bisa untuk menghangatkan badan dan juga menghilangkan rasa sakit. Jadi dia siramkan anggur itu kepada orang yang dipukuli sama penyamun tadi untuk menghilangkan rasa sakit. Lalu dia naikkan keledai. Saya sudah berkata, orang Samaria ini bukan orang kaya. Dari mana saya tahu? Dari dikatakan di situ jelas sekali dalam perumpamaan itu Tuhan bilang dia naik keledai. Kalau dia orang kaya, tidak mungkin kendaraannya dia keledai, pasti kuda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya kasih Kristus yang memampukan saudara dan saya bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Bahkan kalau saya mau berkata, mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Saudara, dalam perumpamaan ini Tuhan mengajarkan saya satu hal. Tuhan sedang menunjukkan pribadinya di dalam diri orang Samaria. Orang Samaria adalah orang asing di tengah-tengah bangsanya. Bahkan mereka ditolak di dalam bangsanya sendiri. Sama dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara bisa baca dalam Lukas 4 ayat 24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dia tinggal di dalam kota Kapernaum sebagai orang asing. Bahkan ditolak. Bahkan waktu disalibkan pun, ia di luar kota dengan 2 orang pencuri dan orang asing pula. Saudaraku,
Kenapa saya berani berkata seperti ini dan Tuhan mengajarkan saya itu? Kau lihatlah dalam diri pribadi orang Samaria itu, sebetulnya aku sedang mengajarkanmu bahwa ada dalam pribadiku di dalam orang Samaria. Saudara, waktu itu saya cuma bertanya sama Tuhan. Bahkan saya berkata, Tuhan, bukakan pikiranku agar saya dapat lebih lagi mengerti. Dan Tuhan tunjukkan saya di situ dikatakan dia membayar 2 dinar kepada penginapan. Saudara tahu di zaman itu hanya ada di zaman itu 7 jenis mata uang pada saat itu yang berlaku. Ada lepton, ada drachma, ada didrachma, ada shekel, ada asyurius, ada quadrans, dan dinar Romawi. Dan saudara tahu, dinar Romawi adalah koin raja. Mungkinkah orang Samaria yang miskin ini punya koin raja? Dinar Romawi itu hanya keturunan raja. Dinar Romawi itu tidak sering digunakan. Yang pertama, uang itu dicetak oleh bangsa Romawi, bukan sebagai mata uang murni Yahudi. Lalu yang kedua, uang itu mahal karena uang itu dikenal sebagai koin raja-raja. Bahkan Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan dinar Romawi dalam perumpamaannya. Kenapa? Karena Yesus adalah raja di atas segala raja. Dan darahnya sangat mahal menebus seisi dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ Tuhan membuka pikiran saya. Ini loh nak, aku sedang menggambarkan pribadiku dalam diri orang Samaria. Luar biasa. Tuhan itu pengetahuan, hikmat pengetahuannya tidak dapat kita selami. Karena Yesus Kristus itu sendirilah sang hikmat itu. Terus saya membaca ini, jujur saudara, saya menangis. Justru Tuhan menggambarkan pribadinya kepada orang yang ditolak, orang yang dibuang. Dan saya mau berkata hari ini, Tuhan tidak lihat statusku. Dia hanya tertuju kepada hati-hati yang selalu mengeluarkan kasih. Dia tidak lihat asal usulmu. Dia tidak lihat siapa dirimu. Dia tidak lihat dari mana. Tapi yang dia lihat adalah hatimu. Hati yang selalu penuh dengan kasih Tuhan. Hati yang penuh dengan kasih yang walaupun. Karena Tuhan sudah memilih saya dan saudara. Tuhan lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Dan waktu Tuhan membukakan ini buat saya. Tuhan membuka pikiran saya. Ini loh nak. Aku menggambarkan pribadiku kepada orang yang dibuang. Kepada orang yang ditolak. Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan saya dalam Lukas 4 ayat 24. Dia adalah nabi yang tidak dihargai di tempat asalnya. Bahkan dia ditolak. Bahkan kematiannya pun di luar kota. Kematiannya pun di antara 2 orang asing. Orang yang ditolak. Bahkan Tuhan menguatkan ketika Tuhan melihat. Tuhan menunjukkan pada saya. Kenapa Tuhan memakai mata uang dinar? Koin raja. Padahal di atas dikatakan dia seorang Samaria, bahkan dia naik keledai. Berarti dia bukan orang kaya. Dia orang yang tidak punya. Di situ Tuhan mengingatkan saya. Bagaimana justru Tuhan dialu-alukan ketika di dalam Yerusalem. Dia masuk ke Yerusalem. Tuhan Yesus naik keledai. Dengan kesederhanaannya. Dia adalah Bapa Allah yang Maha Kuasa. Dia rela meninggalkan statusnya sebagai anak Allah. Dia turun ke dalam dunia untuk menjadi anak manusia. Untuk menjangkau saya dan saudara. Itulah kasih Tuhan. Kasih yang mencari. Saudara dan saya mau mencari Tuhan. Sekuat tenaga apapun
Kalaupun saudara dan saya mau mencari dia, saudara dan saya tidak akan menemukan. Jikalau bukan Tuhan yang turun ke dalam dunia untuk menemukan saya dan saudara. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini, saya cuma hanya mau berkata, mari sama-sama, tidak hanya saudara, tetapi saya juga. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan saya mau katakan, saya mau terjemahkan dalam kehidupan, dalam bahasa saya sehari-hari. Kasihilah sesamamu seperti Tuhan mengasihimu. Bagaimana Tuhan mengasihimu, demikian pun saudara dan saya mengasihi sesama kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini boleh menguatkan kita. Roh Kudus membantu kita untuk mengerti dengan sempurna dan melakukannya dengan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Tuhan yang menolong kami, memampukan untuk melakukan firman-Mu. Kami memiliki kasih yang agape itu Tuhan. Kasih yang walaupun, kasih yang meskipun. Oh Tuhan, tolong kami. Kami mampu Tuhan untuk melakukan itu semua karena kekuatan dari Roh Kudus saja. Karena kami daging, manusia daging, tapi kami mau manusia daging ini tunduk kepada tuntunan Roh Kudus. Dan daging ini sepenuhnya tunduk kepada tuntunan Roh Kudus. Kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Kami tidak hanya sekedar tahu banyak Tuhan, bahkan kami mempelajarinya dengan teliti. Tapi kami juga harus melakukannya dengan teliti Tuhan. Terima kasih melakukan yang banyak dan melakukannya dengan teliti Tuhan. Seberapa yang Kau mau, seberapa yang kami bisa Tuhan. Karena kami tahu Roh Kudus akan memampukan kami ya Tuhan. Roh Kudus yang akan memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bunda Wiwi yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Terima kasih Bunda. Tuhan Yesus selalu memakai Bunda dalam pengembangan kerajaan Allah. Beserta Bapak dan juga adik Mercy dan kakak. Tuhan memberkati. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman dan renungan yang telah disampaikan oleh yang terhormat Pastor Berta untuk penguatan iman kita. Mari kita meresponi firman dan renungan yang disampaikan Bunda Berta. Kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Om Musafir, silakan untuk memimpin pujian. Om Musafir, silakan. Baik, terima kasih Bunda Wiwi. Tuhan memberkati. Firman-Mu,
kembali ke Bunda Wiwi. Sepancaran Bunda Wiwi, silakan untuk dikondisikan kembali jalurnya. Terima kasih Om Safir, ujiannya luar biasa. Tuhan memberkati Om serta Niki. Apa yang diminta dikabulkan oleh Tuhan untuk kebahagiaan panjenengan berdua dengan orang-orang yang dicintai dan yang mencintai. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum doa penutup oleh Pastor Berta, saya rindu memuji memuliakan Tuhan. Satukanlah hati kami ya Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Satukanlah hati kami ya Tuhan, untuk bersama-sama melayani-Mu, mengembangkan kerajaan Allah di dalam keluarga besar kami, di rumah kasih, di masyarakat. Amin. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Satukanlah hati kami ya Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Oh Yesus, Rajaku. Eratkanlah ya Bapa tali kasih di antara kami. Perkenankan kami menyatu di dalam kasih di antara kami semua. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Haleluya.
ini untuk Diki tersayang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita hening mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk doa penutup dan berkat yang akan disampaikan oleh beliau, Pastor Berta. Pastor Berta, disilahkan. Puji Tuhan, kita sudah di ujung ibadah kita pada siang hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat ibadah yang diberkati Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, di sela-sela kesibukan kami Tuhan, Engkau melihat bagaimana hati para user pada siang hari ini, mereka yang mengikuti ibadah Tuhan. Hati mereka haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Mereka datang menikmati hadirat-Mu, mereka menikmati puji-pujian, mereka menikmati firman Tuhan, dan mereka menaikkan doa-doa mereka Tuhan. Engkau melihat semuanya Tuhan, dan kami yakin dan percaya jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Tuhan, biarlah turun berkat-berkat-Mu buat kami pada siang hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan dengan berkat rohani, berkat jasmani, bahkan berkat yang tidak terduga menjadi bagian kami, milik kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Opa Roger sekeluarga, di dalam pelayanan Tuhan memberkati, bahkan di dalam pekerjaan Tuhan berkati, kesehatannya semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih anak cucu menantu semuanya diberkati oleh Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan kami sekeluarga hamba-Mu di tempat ini, juga Tuhan sudah memberkati kami. Bunda Wiwi juga Tuhan sudah memberkati. Engkau melihat Mau Wiwi Tuhan pada siang hari ini Tuhan sudah melayani kami sebagai moderator. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, kesehatannya diberkati Tuhan, anak cucu menantu semua diberkati oleh Tuhan. Om Martinus Santoso juga Tuhan memberkati Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan memberkati, dalam kesehatannya Tuhan pulihkan Tuhan, organ-organ tubuh semuanya berfungsi dengan baik Tuhan. Terlebih Tuhan imannya tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Om Musafir juga Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan memberkati Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mamiria Aurel juga Tuhan memberkati, pada saat ini beliau ada dalam pekerjaan juga Tuhan memberkati Tuhan. Pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, rumah tangga diberkati oleh Tuhan, anak diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Om Bob Tuhan tadi yang sempat hadir juga, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam pekerjaan Tuhan memberkati, kesehatan diberkati, Om Bob diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik semua warga Rumah Kasih yang belum sempat terkoneksi bersama-sama dengan kami, Tuhan juga memberkati. Jam-jam ibadah kami diberkati oleh Tuhan, baik ibadah pagi, ibadah siang, ibadah petang, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan melanjutkan, masih ada separuh waktu ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus kami akan melangkah pasti, dan bersama dengan Tuhan Yesus kami akan cakap melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Terpuji-pujilah akan nama-Mu Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan pandanganmu ke surga. Bersiaplah, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat-berkat dari surga dengan hati yang bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa di surga menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah, dan cinta kasih dari putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat-berkat Tuhan ini menjadi bagian kita sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kembali saya kembalikan kepada Bunda Wiwi yang diberkati Tuhan. Salam. Shalom. Terima kasih Bunda. Doa penutup dan berkatnya, kiranya Tuhan selalu memberkati panjenengan beserta keluarga besar dan kami semua yang ada di channel 231 ini. Terima kasih Bunda, dan juga terima kasih kakak-kakak semua, Om Opa, Roger, Bunda Berta, Om Andi, serta Om Martinus, Om Frans Imamura. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita beserta keluarga besar kita dan orang-orang yang mencintai kita dan juga orang-orang yang kita cintai. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dengan demikian selesailah sudah ibadat siang pada hari ini. Terima kasih pelayanannya dan juga terima kasih atas kehadirannya. Tuhan selalu memberkati. Dan saya mohon maaf sebagai moderator segala kekurangan dan keterbatasan saya. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan saya dan panjenengan. Amin. Selanjutnya kami serahkan Bunda Andi pengumuman untuk mumpung ingat Bunda, apakah program yang lalu tetap diberlakukan bahwa setelah perjamuan kudus itu besoknya ibadat wanita yang memimpin wanita, yang hari keduanya hari pertama pria, hari keduanya wanita. Apakah masih diberlakukan? Demikian Bun, kami menunggu. Monggo Bun. Puji Tuhan, terima kasih Oma Wiwi, Bunda Wiwi yang diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya Bunda Wiwi, terima kasih pelayanannya Om Musafir, terima kasih pelayanannya Opa Roger, terima kasih kehadiran semua kita Om Martinus, terima kasih, puji nama Tuhan. Ya, pengumuman dari tim kerohanian. Sebentar sore kita ada ibadah petang, tetap jam 18 waktu Indonesia Barat. Sebentar sore kita akan dilayani oleh Ibu Pastor Agustin Toban dari Ponorogo, dan moderatornya akan dilayani oleh Bunda Lady Sakri. Untuk pembacaan Alkitab kita sebagai reminder, itu hari Minggu kita kembali, Minggu malam kita kembali membaca firman Tuhan. Ya, dengan kita membaca itu kita memperkatakan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, ditunggu setiap Minggu malam jam 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Terus untuk ibadah, ada ibadah yang ditanyakan oleh Oma Wiwi tadi ya, Bunda Wiwi. Sudah ditanyakan bahwa apakah masih berlaku ibadah kaum pria, kaum wanita. Untuk di dalam pengurusan yang baru ini perjamuan kudus tetap ada, tetapi untuk yang kaum pria, kaum wanita ini
kemarin yang saya dengar dari hasil pembicaraan dari Bapak PJC dan dari bersama dengan tim kerohanian itu tidak diadakan lagi karena ini kita tidak bertatap muka, kadang-kadang sudah ada yang di jadwal untuk naik untuk pujian. Kalau di kaum wanita ya naik untuk pujian ini kadang nggak naik gitu, jadi terpaksa harus ya kayak ada beberapa kaum bapak kan mengikuti, akhirnya karena kaum wanita biasanya yang melayani kaum wanita semua, tetapi kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi dengan kehadiran kaum bapak pun kayak seperti itu yang sudah kemarin sudah berjalan, dan ternyata ini ada beberapa masukan dari hamba-hamba Tuhan dan juga dari user-user. Jadi untuk itu Bunda Wiwi, jadi ibadah kaum bapak, kaum wanita tidak dilaksanakan lagi, tetapi kalau perjamuan kudus itu kita akan tetap dilaksanakan. Demikian Oma Wiwi, informasi dari kami tim kerohanian. Terima kasih Bun, haleluya. Terima kasih. Selanjutnya saya mohon diri untuk konsentrasi kedua 50. Oh, lah ini saya dipanggil